Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya dan rekan-rekan kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang perangkat pengembangan sistem informasi. Sebelumnya, kelompok 2 memiliki 4 anggota, yaitu yang pertama, saya Fauzatul Ilmi dengan NIM 19002111. Selanjutnya yang kedua, Nurfadila Utami dengan NIM 19002071. Selanjutnya yang ketiga, Syafrialdo dengan NIM 19002091. Selanjutnya yang ketiga, ada Kak Widiawati dengan NIM 18002107. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu komponen sistem informasi. Menurut Susanto 2004, komponen dalam sebuah informasi yang terintegrasi dalam sebuah sistem yang bekerja secara harmonis dalam rangka menghasilkan informasi yang dapat diandalkan oleh para pemakai. Dalam konsep sistem informasi, manajemen yang harus diintegrasikan adalah semua unsur dan sub-unsur yang terkait dalam bentuk suatu sistem informasi manajemen yang berkualitas. Unsur-unsur tersebut juga disebutkan sebagai komponen sistem informasi akuntansi yang terdiri dari hardware, software, brainware, prosedur, database, dan jaringan komunikasi. Sistem informasi manajemen menurut Susanto yaitu hardware atau perangkat keras merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk formasi. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak, yaitu kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan komponen atau aplikasi tertentu pada komputer. Yang ketiga yaitu brainware, yaitu sumber daya manusia yang merupakan bagian terpenting dari komponen sistem informasi manajemen. Yang keempat, prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Yang kelima, basis data, yaitu suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terikat sehingga memudahkan proses pencairan informasi. Dan yang keenam yaitu jaringan komputer dan komunikasi. Baiklah, segitu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aldo. Kepada Aldo, dipersilahkan. Saya akan menyambung materi yang disampaikan oleh si Fauzatul Ilmi tadi, yaitu tentang hardware. Nah, di sini saya akan menambahkan tentang pengertian dari hardware. Dan menurut Rusdiana dan Irfan pada tahun 2014, hardware atau perangkat yang bisa kita sebut dengan perangkat keras adalah salah satu komponen sistem informasi manajemen atau SIM yang mutlak diperlukan dalam kehidupan manusia sehari-harinya. Nah, perangkat keras ini fisiknya kelihatan secara nyata agar bisa berjalan sesuai dengan apa yang dimintakan para penggunanya atau user. Perangkat keras dalam istilah komputer mengacu pada komponen fisik komputer dan perangkat digital terkait dengan tablet, pemindai, dan telepon pintar. Organisasi baru seringkali dapat membuat keputusan terkait dengan perangkat lunak terlebih dahulu. Namun sebagian besar kasus, organisasi yang sudah mapan sudah memiliki investasi yang signifikan dalam perangkat keras, dan oleh karena itu harus sering mempertimbangkan untuk mengadopsi perangkat lunak ini, baik dalam batasan perangkat keras yang ada. Nah, terlepas dari ukuran sosial dan fungsi dan kemampuan, sebagian besar komputer memiliki komponen dasar yang sama dan beroperasi sesuai dengan prinsip dasar yang sama. Komputer harus menangani 4 operasi, yaitu ada 4 operasi, yaitu yang pertama itu menerima data, yang kedua menyimpan data dan instruksi, dan ketiga memproses data, dan 4 menghasilkan data ataupun informasi. Sekian, terima kasih. Saya akan kembalikan ke penyaji selanjutnya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang software. Software atau perangkat lunak adalah serangkaian
instruksi ke komputer atau perangkat digital lainnya untuk menjalankan setiap dan semua proses seperti menampilkan teks, memanipulasi angka secara sistematis atau menyalin dan menghapus. Menurut Suharsono tahun 2008, ada beberapa fungsi software, yaitu yang pertama mengelola sumber-sumber yang ada di komputer, yang kedua menyediakan cara-cara bagi manusia untuk memanfaatkan sumber-sumber tersebut, yang ketiga berlaku sebagai perantara bagi organisasi dan sediaan informasi. Adapun klasifikasi dari software secara umum terbagi atas dua, yaitu yang pertama software sistem yang ditunjukkan untuk memunculkan program-program yang mengelola sumber-sumber komputer. Yang kedua software aplikasi yang menggambarkan program yang mudah digunakan bagi pengguna komputer untuk melakukan kegiatannya. Software aplikasi meliputi berbagai jenis program yang dapat dibagi ke dalam kategori aplikasi umum dan khusus. Program aplikasi umum contohnya word processing, spreadsheet, program manajemen database, dan sebagainya. Program aplikasi khusus contohnya software aplikasi bisnis yang mendukung perekayasaan ulang dan otomatisasi proses seperti aplikasi e-bisnis. Sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurfadila Utami, NIM 1900-2071. Nah, di sini saya ingin melanjutkan materi mengenai brandware. Brandware merupakan orang yang memiliki, membangun, dan menjalankan sistem informasi manajemen. Istilah orang di sini bukan orang dalam artian wujud orang, akan tetapi orang yang memiliki kompetensi ilmu, pengetahuan, dan keterampilan atau keahlian di bidang ini. Adapun pengelompokan brandware menurut Frisdayanti tahun 2019 yaitu yang pertama manajer sistem informasi atau manajemen, yang kedua analisis sistem, yang ketiga ahli komunikasi, yang keempat administrator database, yang kelima programmer, dan keenam operator, yang terakhir pustakawan. Integrasi komponen brandware mengandung arti bahwa kelompok dan web tersebut harus dapat bekerja sama secara harmonis dalam mendukung beroperasinya sistem informasi manajemen tersebut. Selanjutnya materi yang kedua yaitu prosedur. Prosedur merupakan komponen fisik yang berupa panduan atau instruksi dalam menjalankan sistem informasi. Prosedur pengoperasian umumnya berupa instruksi penyimpanan data dan instruksi petunjuk pengoperasian hardware dan software. Prosedur bisa berisi tentang kebijakan metode yang akan dipakai, peraturan-peraturan dalam penggunaan sistem informasi manajemen yang berbasis teknologi informasi itu sendiri. Baiklah, demikianlah materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.